Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Sepak bola, pembinaan karakter, dan ilusi potong kompas dari C.P. Hakim. Ini menarik sekali tulisannya ya, membuka wawasan kita insya Allah. Kekalahan telak tim nasional dari Australia dalam ajang internasional bukan hanya soal skor atau strategi, tetapi lebih dalam dari itu, cermin dari mentalitas kebangsaan kita. Kalau yang ingin diperbaiki oleh Pak Jokowi kemarin sehingga meluncurkan program revolusi mental, karena persoalannya mental. Tapi bukannya dibenahi oleh Jokowi, justru makin dirusak. Cermin yang memperlihatkan bagaimana kita sebagai bangsa sering tergoda oleh jalan pintas. Alih-alih menempuh proses panjang dan melelahkan yang sejatinya justru membentuk pondasi yang kokoh dalam perjalanan menuju tangga kejuaraan. Dalam beberapa tahun terakhir, euforia sepak bola nasional membuncah. Keberhasilan PSSI mendatangkan pelatih ternama dari Korea Selatan serta menggait pemain profesional naturalisasi dari Eropa dan diaspora menjadi bahan perbincangan hangat sekaligus kebanggaan nasional. Stadion penuh, media riuh, dan masyarakat bersorak. Seolah kita tengah berada di ambang kejayaan, di ambang juara dunia, padahal masih jauh. Namun, saat kekalahan besar itu datang terutama dari tim seperti Australia yang justru bertumbuh dari pembinaan akar rumput dan sistem liga yang stabil, kita dipaksa membuka mata bahwa kemenangan tidak bisa dimanipulasi hanya untuk menjadi juara sejati. Tidak ada jalan pintas. Hukum alam pembangunan manusia dan bangsa tidak bisa dilangkahi begitu saja. Tidak ada potong kompas. Mari kita sadari bahwa sepak bola bukanlah sekedar olahraga. Ia adalah cerminan budaya, sistem pendidikan karakter, kejujuran, kerendahan hati, dan komitmen jangka panjang terhadap pembinaan generasi muda. Disinilah kita sering lupa. Kita terlalu berfokus pada hasil instan, podium, piala, tepuk tangan. Kita lupa bahwa sepak bola sejatinya adalah bagian dari nation and character building. Di lapangan hijau, anak-anak dipaksa untuk belajar, mampu, kerjasama, disiplin, sportif, punya daya juang, jujur, rendah hati, bersifat kesatria, serta rasa cinta tanah air. Nilai-nilai fundamental dalam pembentukan karakter bangsa ada di sepak bola. Ketika kita memilih mengimpor pemain asing dan memberi mereka status WNI dalam hitungan bulan, apa yang sesungguhnya kita ajarkan pada anak-anak bangsa selama ini kita berlatih dengan tekun di pelosok negeri? Oh, ini buat transisi. Nanti yang dari mereka ini diajarkan ke lokal. Entah kemarin sudah jalan apa tidak itu transisinya. Sejauh mana keberhasilannya, efektivitasnya. Ketika proses seleksi dilewati oleh kebijakan instan di mana tempat bagi mereka yang mengandalkan kerjasama dan dedikasi bertahun-tahun. Bukankah ini menanamkan pesan keliru bahwa menjadi juara tak perlu kerja keras, cukup dengan koneksi, dana besar, dan keputusan politik? Erik banget kan? Sebagai seorang pendidik, saya merasa prihatin. Fanatisme yang tidak dibarengi dengan kedewasaan berpikir telah menjadikan sepak bola sebagai panggung pencitraan, bukan pembinaan.
Anak-anak muda yang mencintai sepak bola kini lebih sering terpaksa menjadi penonton, bukan pelaku. Mereka menatap layar, mereka timnasnya diisi oleh barang impor. Dan secara tak sadar kehilangan ruang untuk bermimpi. Mereka menjadi generasi yang hanya diberi tontonan belaka, bukan peluang. Padahal sejatinya pembinaan usia dini dalam sepak bola dibarengi dengan sistem liga yang berkelanjutan dan sehat adalah satu-satunya jalan untuk mencetak tim nasional yang solid dan berkarakter, bukan dengan sulap. Mentang-mentang ada Deddy Corbuzier ya, bukan dengan sihir. Ini adalah proses yang memerlukan waktu, konsistensi, kesabaran, dan integritas dari semua pihak. Tentu termasuk pemimpin olahraga dan pemegang kebijakan. Nah, kekalahan memalukan dari Australia mestinya menjadi wake up call bagi kita semua. Mari kita berhenti mencari jalan pintas. Mari kita kembali menanam benih-benih pembinaan dari akar rumput. Mulailah dari sekolah, komunitas, SSB, dan kompetisi antar daerah. Biarkan proses yang berjalan secara alami yang membentuk timnas kita. Tim yang lahir dari kerja keras dan keringat anak negeri dibesarkan oleh pelatih lokal yang berintegritas, didukung oleh sistem liga yang profesional dan berkesinambungan. Tentu itu harapan kita semua. Ini pernah berjalan, berlaku di Indonesia, tapi mungkin ya tadi, para petingginya yang gak sabar, pengen segera mencapai kemenangan tertinggi dengan cara cepat, cara instan. Sekali lagi, menjadi juara bukanlah tujuan akhir, melainkan hasil sampingan dari proses panjang pembentukan karakter. Disinilah tugas kita sebagai pendidik, ikut mengingatkan bahwa pembangunan bangsa termasuk melalui sepak bola adalah tentang menanam, merawat, dan memanen dengan sabar. Sepak bola adalah olahraga yang penuh dengan nilai-nilai dalam pembinaan karakter personal. Tadi keberanian, membangun jiwa kesatria, membentuk jiwa besar, mewujudkan sikap kejujuran. Olahraga, sekali lagi, maaf, bukan tentang potong kompas. Mudah-mudahan Erick Thohir membaca ini. Penulis adalah pendiri Pusat Studi Air Power Indonesia. Keren sekali. Ini harus dibaca, harus didengarkan oleh Erick Thohir. Kalau tidak, dia akan terus tidak mendapatkan hikmah dari situasi hari ini. Maka ini harus diingatkan. Karena opini yang barusan dari Pak Cepi Hakim ini tentu menyoroti kegagalan timnas Indonesia adalah sebagai cermin dari mentalitas yang gagal dibentuk oleh Jokowi dengan revolusi mentalnya. Kecenderungan mencari jalan pintas seperti yang dilakukan oleh keluarga Jokowi, ini akan itu menginspirasi yang lain, barangkali termasuk Erick Thohir, dengan mengabaikan proses pembangunan yang berkelanjutan. Tadi penulis mengkritik euforia sepak bola nasional yang fokusnya pada hasil instan, naturalisasi, pelatih ternama, tanpa membangun pondasi kokoh dari akar rumput. Akhirnya, ya seperti ini jadinya. Dan kekalahan dari Australia dibangun melalui sistem pembinaan yang stabil. Australia itu ya, ini menjadi tamparan buat Indonesia bahwa nggak bisa diukur dengan instan, apalagi dengan cara manipulasi. Sepak bola bukan sekedar olahraga, tapi juga alat untuk membangun karakter bangsa, kerja keras, disiplin, dan integritas. Dan penekanan tulisan tadi kepada naturalisasi pemain dan kebijakan instan ini justru mengganggu, merusak semangat sportivitas, menghilangkan peluang bagi pemain lokal yang berdedikasi. Ini mengirim pesan keliru kepada generasi muda bahwa kesuksesan bisa diraih tanpa proses yang mendalam. Cukup koneksi dan dana yang disiapkan. Dan begitu. Maka solusi yang ditawarkan kembali ke cara lama yang sudah benar. Pembinaan usia dini, liga yang sehat, ekosistem sepak bola yang berkelanjutan, tapi jangan juga dirusak oleh upaya-upaya pihak luar yang terus mencoba mengintervensi. Jadi mentalitas instan yang dimiliki oleh Indonesia kemarin melawan Australia dengan mentalitas proses panjang. Jadi kekalahan kita adalah kekalahan budaya bangsa.
yang harusnya segera dipotong, tidak dilanjutkan seperti yang dilakukan oleh Erick Thohir. Naturalisasi itu ketidakadilan. Kebijakannya mengabaikan pemain lokal yang berdedikasi dan merusak sportivitas. Sepak bola adalah nation building. Bukan sekedar olahraga, tapi alat untuk membangun karakter bangsa. Di situ ada nilai-nilai kerja keras, disiplin, integritas, dan sebagainya. Maka solusi jangka panjang adalah kembali ke cara lama, pembinaan usia dini, sistem liga yang sehat, konsisten dalam membangun adalah kunci kesuksesan sejati. Tapi yang pasti, opini ini mengingatkan kita bahwa kesuksesan sejati tidak bisa diraih dengan potong kompas, tetapi melalui proses yang sabar, panjang, dan berintegritas. Begitu Erick Thohir, ya. Kalau kita lihat bagaimana respon-respon yang terjadi, belum berhasil, tapi kita yakin pasti akan lebih baik di saat-saat akan datang. Ini juga ada tim yang baru, ya kan, pelatih baru, tim teknis baru. Jadi saya percaya kita akan mencapai hal yang baik. Sepak bola ini adalah sesuatu yang penting karena rakyat kita memang merasakan bahwa sepak bola itu menggambarkan tekad kita, menggambarkan semangat kita. Indonesia tidak boleh dianggap remeh oleh bangsa manapun di dunia. Tuh, tidak boleh dianggap remeh. Kalau tidak boleh dianggap remeh, maka prosesnya harus dievaluasi. Cara-cara yang salah, kesalahan yang mendasar ini nggak bisa dilanjutkan. Kebijakan naturalisasi harus dievaluasi besar-besaran. Ini presiden aja sampai angkat bicara ini. Dan Erick Thohir sudah melukai harapan Prabowo. Ini videonya sudah kita tayangkan kemarin, ya. Apa cukup dengan gimmick Erick yang menangis di pojokan ini? Cukup untuk mengobati, untuk mengembalikan kejayaan PSSI? Ya tidak. Ini cara-cara lama yang terus dipelihara. Bergimmick. Nggak ada manfaatnya ini. Semua orang bicara, termasuk Dr. Tirta. Ya, videonya juga sudah kita tampilkan kemarin. Jadi intinya, Erick yang mengelola PSSI secara serampangan, Erick yang sudah salah jalan, sudah melakukan kesalahan yang mendasar, maka bisa dipastikan ini adalah sebuah bentuk kegagalan Erick dalam membina PSSI yang sudah cukup lama. Erick harus out, mungkin juga bukan hanya dari ketua PSSI yang keterpilihannya juga banyak kejanggalan, sekalian saja dari Menteri BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.